Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabi Saraha dengan NIM 13054 dari kelas 25 A1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI di dunia anak-anak dan guru dalam pendidikan sekolah dasar untuk menyesuaikan kebutuhan. Baik, pada slide pertama ada AI dalam dunia pendidikan. Menurut Wang, Li, dan Mei pada tahun 2020, AI atau Artificial Intelligence didefinisikan sebagai teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti memahami, mempelajari, dan membuat keputusan. Dalam dunia pendidikan, AI memiliki peran untuk meningkatkan keefisiensi dan efektivitas pembelajaran dengan memberikan solusi terhadap berbagai tantangan seperti perbedaan gaya belajar siswa, keterbatasan waktu guru, dan kebutuhan akan metode pembelajaran. Hal ini penting karena pendidikan sebagai pondasi untuk membangun generasi muda yang jauh lebih baik. Makanya, dalam perkembangan teknologi itu penting akan diketar kaitannya oleh pendidikan. Lalu ada metode pembelajaran dalam kelas. Di era digitalisasi yang berkembang ini, metode pembelajaran tradisional atau jadul menjadi isu yang kritis karena banyak siswa dalam kelas merasa bosan dan monoton dalam pembelajaran. Karena setiap siswa dalam kelas memiliki tingkat kecepatan yang berbeda dalam memahami suatu pembelajaran. Dengan metode tradisional atau jadul, banyak juga siswa yang berprestasi menjadi merasa bosan dalam belajar, dan siswa dengan kesulitan untuk memahami pembelajaran akan semakin susah untuk belajar dalam kelas. Nah, metode tradisional atau jadul ini seperti guru hanya menyuruh siswa itu merangkum materi yang ada di buku, lalu membaca materi saja yang ada di buku, serta siswa hanya disuruh belajar mandiri tanpa adanya contoh secara langsung ataupun contoh informasi lainnya. Hal itu yang menyebabkan banyak siswa yang merasa bosan hingga enggan untuk belajar dalam kelas karena mereka berpikir mereka dapat belajar semua itu di rumah dan di sekolah itu hanya untuk bermain saja. Lalu di sisi positif dan negatif AI dalam pembelajaran, meski banyak banyak potensi positif, terdapat juga tantangan dan kekhawatiran terkait penerapan AI dalam pendidikan. Contoh sisi positif AI itu seperti membantu siswa dalam menjawab atau membantu dalam melakukan pekerjaan yang mungkin mereka itu susah untuk mengerjakannya. Lalu membantu guru untuk menyiapkan sebuah materi yang akan diberikan kepada siswa. Tapi banyak juga kekhawatiran tentang AI terhadap proses belajar dan interaksi sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kedua sisi dari penerapan AI dalam pendidikan dan tidak bisa kita abaikan begitu saja terlebih lagi anak-anak sekolah dasar. Lalu ada pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dalam pendidikan. Pemanfaatan AI secara maksimal dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih dinamis, adaptif, dan efisien, serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan semakin kompleks di era digital dan sosial, menurut Rahmawan dan Effendi pada tahun 2022. Seperti AI dapat mengidentifikasi pola belajar peserta didik, lalu meningkatkan motivasi belajar siswa, pembelajaran yang interaktif dalam kelas seperti adanya game edukatif ataupun simulasi dan lain-lainnya. Lalu ada meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kelas. Jadi ada tantangan dalam keterlibatan AI atau artificial intelligence pada anak-anak. Menurut Salim pada tahun 2022, ia menyimpan potensi tantangan yang akan dihadapi seperti ketergantungan pada jawaban yang instan tanpa proses berpikir kritis. Pada zaman sekarang, anak-anak itu susah untuk berpikir kritis karena mereka dengan mudah mendapatkan jawaban dari AI.
Lalu ada plagiarisme digital yang dimana anak-anak mengandalkan AI untuk tugas sekolah tanpa memahami isinya terlebih dahulu. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan karena banyak anak-anak yang langsung menuangkan jawabannya itu tanpa mereka harus memahami dan mengerti apa itu jawaban yang mereka tuangkan atau mereka jawab. Lalu ada paparan konten yang tidak pantas jika AI digunakan tanpa adanya pengawasan. Lalu menipisnya interaksi manusia. Jika anak lebih memilih berbicara dengan AI daripada harus berdiskusi dengan orang tua ataupun guru di sekolah. Maka dari itu, walaupun AI mempunyai potensi untuk membantu siswa dalam dunia pembelajaran, kita sebagai guru dan orang tua juga harus siap dengan tantangan yang akan dihadapi. Adanya tantangan juga harus diiringi dengan solusi agar AI tidak membawa arus yang buruk bagi anak-anak. Lalu ada transformasi kurikulum dalam AI atau artificial intelligence. Transformasi kurikulum adalah perubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman. Ini melibatkan penyesuaian penyempurnaan kurikulum yang ada dengan mengubah pendekatan belajar secara menyeluruh. Ketika kecerdasan buatan digunakan dalam transformasi kurikulum, ini berarti mengintegrasi teknologi AI ke dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kurikulum pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran. Penerapan AI dalam transformasi kurikulum membawa perubahan dalam berbagai aspek pendidikan seperti pembelajaran personalisasi, lalu ada menganalisis data siswa, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mereka, dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai. Kita sebagai guru ataupun orang tua juga harus selalu update dan berkembang tentang teknologi yang semakin maju. Jangan sampai teknologi ini malah menimpa kita ataupun malah buat sistem pendidikan menjadi lemah atau menjadi buruk. Kesimpulan, maka dari itu pendidikan memegang peran penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas di era digital, di mana artificial intelligence atau AI telah membawa perubahan yang signifikan, termasuk dalam sektor pendidikan, dan dapat ditarik secara garis besar bahwa sistem pendidikan tradisional yang kaku sering mengabaikan fakta bahwa setiap siswa adalah individu yang unik dengan kecepatan dan gaya belajar yang berbeda, lalu menyebabkan mayoritas siswa merasa kebosanan atau kejenuh dan yang kesulitan akan mengalami kegagalan yang berulang. Dengan perkembangan teknologi ini, AI dapat menganalisis data besar untuk menciptakan pengalaman belajar yang dapat disesuaikan untuk memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri. Nah, untuk lebih lanjut bisa dilihat dari daftar pustaka. Ada Amelia A, Fadilah N, Nugroho, DK, dan DKK pada tahun 2024 tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI di sekolah dasar. Dan lalu ada Liriwati FY pada tahun 2023, transformasi kurikulum, kecerdasan buatan untuk membangun pendidikan yang relevan di masa depan. Lalu ada Putra AP, Akbar SD, Setio Saripe, dan Praherdiono H pada tahun 2024 tentang analisis pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pendidikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Ada Rahmawan AZ dan Effendi Z pada tahun 2022 tentang implementasi sosial 5.0 dalam kebijakan strategi pendidikan pada pandemi COVID-19. Lalu ada Sabariah S. Ruf'i RI, Rusmawati RD, Bandono A, dan Kurniawan A pada tahun 2024 tentang pemanfaatan AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Lalu ada Salim pada tahun 2025 tentang AI untuk anak, panduan bijak untuk orang tua dan guru. Lalu ada Suhartite dan Wijayanti M pada tahun 2024
tentang AI dalam pendidikan, pedoman guru sekolah dasar. Lalu yang terakhir ada Wang X, Liu Wijie, dan McQ pada tahun 2020 tentang Personalized Learning with AI, a case study in primary education. Baik, sebelum kita tutup presentasi kali ini, mari kita ingat kembali bahwa adanya perkembangan zaman, ya salah satunya itu AI, bukan sebagai pengganti kita sebagai pengajar, tetapi sebagai penguat kita untuk proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.